Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hidup sehat. Pemirsa, kita sudah melihat tadi di tayangan sebelumnya bahwa kelaparan ini tentu dapat berdampak kepada kesehatan tubuh kita. Dan untuk membahas hal tersebut, saya tidak sendiri karena di samping saya sudah ada Dr. Firly, dokter spesialis penyakit dalam. Dan nantinya kita juga akan terhubung langsung dengan Dr. Bambang Syurif dari via Zoom. Dan kita akan mendiskusikan bagaimana dampak kelaparan ini berdampak kepada tubuh kita, khususnya yang dialami oleh anak-anak di wilayah Gaza. Namun kita ke fakta atau mitos dulu nih. Dokter, fakta atau mitos, kelaparan dapat membuat dalam jangka waktu yang lama ini dapat membuat kerusakan serius pada organ tubuh kita dan juga berdampak kepada mental kita. Ya, betul. Itu sudah pasti itu adalah fakta. Karena memang kalau misalnya ini jangka panjang, awalnya mungkin tidak sampai terjadi kerusakan, tapi begitu sudah lama akan mulai terjadi kegagalan organ seperti ginjal, jantung, kemudian hati. Nah itu semua akhirnya mengalami kerusakan sehingga berujungnya jadi penyakit yang berat. Mental pun seperti itu, karena begitu kekurangan energi, kekurangan zat makanan, semua yang ada dalam vitamin gitu ya, itu semuanya akhirnya merusak ke dalam otak. Dan beberapa zat seperti vitamin B6, kemudian yang lainnya itu juga bisa berpengaruh kepada mental. Sehingga bahkan bisa menyebabkan sampai terjadinya depresi. Dok, berapa lama seseorang dapat mengalami efek buruk ini setelah mengalami kelaparan ini? Kalau misalnya kita berbicara mengenai sampai terjadinya kerusakan organ, itu mungkin agak lama tuh. Bisa lebih dari 2 minggu bahkan sampai sebulan. Tapi kalau memang kita bicara sudah mulai terjadi kerusakan yang kecil-kecil tuh mungkin 3 sampai 5 hari pun itu sudah bisa terjadi kerusakan. Gitu. Jadi kalau memang sampai yang berujungnya fatal itu kelaparan yang dialami 1 bulanan lah ya kurang lebih. Sampai terjadi kerusakan organ dan akhirnya malah sampai berujung kematian. Oke, bagaimana dok mekanisme tubuh yang dialami ketika seseorang mengalami kelaparan? Jadi pertama dulu nih ya, kita bicara jangka pendek dulu. Karena sebenarnya ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang nih efeknya. Kalau jangka pendek tuh pertama udah pasti kekurangan glukosa dulu. Nah kalau udah kekurangan glukosa tuh bahkan otak udah mulai nggak sinkron ya, udah mulai nggak konsen. Terus kemudian setelah itu jangka menengahnya itu bisa sampai ya 2 hari, 3 hari, 5 hari. Mulailah jadi tubuh itu mengambil energi dari zat-zat lain gitu, dari protein-protein lain yang ada di dalam tubuh. Mulai diambil protein dari otot, sehingga udah mulai terjadi tuh kelemahan otot. Sudah mulai terjadi kelemahan imunitas gitu. Jadi sistem daya tahan tubuh pun menurun. Nah kalau udah jangka panjang, ya udah jadinya permanen kan, karena semua sel-sel yang baik pun akhirnya dirusak gitu. Karena dia mau mengambil protein dan energi dari sel-sel yang masih baik yang sudah ada. Tapi akhirnya berujung terjadilah kerusakan, tapi itu jangka panjang. Oke, dokter nanti akan ada fakta atau mitos lagi, tapi kita harus rehat sejenak dan pemirsa usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Melanjutkan fakta atau mitos yang tadi nih dokter. Saat tubuh mengalami kondisi kelaparan, organ tubuh akan memakan sel yang rusak. Itu fakta atau mitos? Itu bisa dibilang benar sih, itu fakta. Karena kalau di dalam bahasa medis tuh ada yang namanya autofagi. Jadi autofagi tuh kalau bahasa sederhananya gitu ya, kalau misalnya kita lagi mengalami kelaparan, kemudian sel-sel itu sudah tuh mulai memakan, dia akan ibaratnya tuh memecah sel-sel yang rusak dulu untuk mengambil protein atau energi, makanya disebut dengan autofagi. Tapi lama-lama kalau misalnya sel-sel yang rusak aja udah habis gitu ya karena kelaparan dalam jangka waktu panjang, akhirnya ya udah sel-sel yang baik yang akan dipecah oleh tubuh untuk memperoleh protein gitu. Jadi benar ada yang namanya autofagi atau memakan sel-sel yang rusak. Itu prosesnya berapa lama dokter terjadi itu? Autofagi di awal-awal. Jadi misalnya dari 1 sampai 3 hari sampai 5 hari itu awal-awal dia masih memakan dulu sel-sel yang rusak dulu yang dia pilih gitu kan. Karena itu kan nggak bagus buat tubuh. Tapi ya udah setelah berkepanjangan, maka dari itu kalau jangka panjang akhirnya rusak kan semua karena sel-sel baiknya dimakan juga atau dipecah juga gitu untuk memproduksi energi untuk tubuh kita. Oke, nah dokter, jika seseorang mengalami kelaparan lebih dari 3 hari, lantas makanan apa sih yang sebaiknya dikonsumsi orang tersebut? Oke, nah ini harus hati-hati banget ya. Karena kalau misalnya orang udah mengalami kelaparan, ada resiko namanya refeeding syndrome. Oke, apa itu dok? Refeeding syndrome ini adalah suatu kejadian di mana tubuh tuh udah terlalu rusak dulu. Jadi nggak boleh langsung dikasih makanan yang langsung dalam jumlah besar justru. Karbohidrat yang tinggi gitu nggak boleh. Karena akhirnya nanti malah terjadi kerusakan dalam tubuh.
Sehingga kalau misalnya sudah kelaparan dalam jangka waktu panjang dan harus diberikan energi pelan-pelan. Jadi pilih dulu yang ringan-ringan, mungkin kayak sup-sup dulu yang encer, Yang bubur, mudah dicerna. yang mudah dicerna. Jadi tidak langsung diberikan dalam karbohidrat yang jumlahnya tinggi, susu gitu. Jadi yang mudah dicerna dan jumlah kalorinya pun tidak langsung dalam jumlah banyak. Jadi mentang-mentang dia kelaparan, udah kasih semua langsung dalam jumlah banyak. Nah nggak boleh, karena ada namanya resiko refeeding syndrome yang malah akan merusak tubuh. Jadi akan terjadi gangguan elektrolit. Oke, dokter, ini ada fakta atau mitos lagi. Seseorang yang mengalami kelaparan ini ternyata dapat memicu beragam penyakit berbahaya seperti hipertensi, penyakit jantung, bahkan diabetes. Kalau untuk jangka pendek itu kayaknya mitos ya. Oh, mitos. Iya, karena itu mitos. Karena tadi saya bilang jangka pendek belum terjadi tuh semua kerusakan-kerusakan itu. Justru nggak ada tuh yang namanya hipertensi, sakit jantung, diabetes gitu nggak ada. Karena di awal itu yang ada gangguan sistem imun dulu, terus kemudian tubuh jadi lemas dulu. Karena kan protein diambil tuh dari otot-otot untuk dipecah untuk memperoleh energi. Lemak-lemak juga dipecah. Tapi kalau jangka waktu panjang, saya rasa itu masih bisa dibilang fakta. Karena mulai nih kalau udah jangka waktu panjang kan terjadi nih kerusakan organ seperti jantung, terus kemudian ginjal, kemudian pankreas dan semuanya akhirnya memang beresiko akan menyebabkan gangguan-gangguan yang tadi disebutkan gitu. Jadi ada resiko diabetes, resiko hipertensi, tapi akhirnya nanti lama-lama rusak tuh semuanya organ-organnya kalau jangka panjang. Oke, dokter, ini ada fakta atau mitos lagi. Orang yang sering menahan lapar akan kehilangan nafsu makan dan lemahnya sistem pencernaan pada tubuh. Itu fakta atau mitos, dokter? Ya bisa dibilang itu fakta lah gitu. Karena memang lagi-lagi nih ya, kalau misalnya udah sering-sering nahan lapar gitu-gitu jangka waktu panjang, ya benar lama-lama kan akan saluran pencernaan tuh memberi sinyal gitu ke otak. Udah deh gitu, nggak usah ada rasa lapar lagi gitu, karena udah tuh kayak ditahan gitu. Dan kemudian akhirnya langsung terjadi lemah, ya itu tadi saya bilang pertahanan tubuh dan sistem imunitas tubuhnya semua jadi terganggu. Terutama apalagi saluran pencernaan yang paling pertama terganggu gitu kan, karena ini berkaitan dengan makanan dan energi. Oke, justru sistem rasa laparnya ini malah dimatikan oleh tubuh begitu ya? Iya, lama-kelamaan ya kalau jangka waktu panjang. Kalau awal-awal sih enggak ya, awal-awal pasti kayak pengen makan terus gini, lama-lama akhirnya lemas kan, bahkan kayak udah saluran cerna tuh kan memang sama otak punya jaras langsung yang saling berhubungan. Bahkan dia seperti sudah memberi sinyal kayak udah nggak ada tenaga, jadi kayak ya udah gitu, nggak ada lagi rasa lapar yang ditimbulkan. Dokter, kalau misalnya kelaparan ini mempengaruhi ke dampak kesehatan mental seperti apa, dok? Kalau untuk dampak kesehatan mental itu tadi saya bilang, jadi beberapa zat-zat gitu ya, seperti misalkan vitamin B6 gitu, itu tuh memberikan efek kepada tubuh itu mood terganggu. Gitu, bahkan bisa sampai depresi. Kemudian lagi-lagi adalah kalau kita kekurangan zat makanan, kekurangan energi zat-zat yang baik, lagi-lagi saluran cerna akan memberi sinyal tuh ke otak bahwa ini lagi nggak baik itu kondisinya, akhirnya moodnya terganggu. Kemudian glukosa darah itu penting sekali untuk otak, karena otak tuh nggak boleh kekurangan glukosa dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mulai tuh terjadi gangguan konsentrasi mungkin ya pada awalnya. Tapi lama-lama ya udah meredup ibaratnya gitu istilahnya. Akhirnya semua terganggu sampai terjadi kesehatan mental. Terganggunya kesehatan mental. Oke, nah dokter, kalau misalnya orang-orang yang sering menahan lapar karena kesibukannya yang padat begitu, misalnya hari ini makan, kemudian besok tidak makan, begitu sering terjadi. Nah itu dampak kepada kesehatan seperti apa? Kalau itu sih rasanya belum sampai kita seperti bilang ini kelaparan ya. Ini kayaknya hal yang berbeda kalau kita membahas itu kelaparan. Kalau itu kan memang ibaratnya kayak disengaja gitu. Nah itu juga makanya kenapa kalau orang dia tuh juga jangan sampai tidak terlalu terkontrol ketat gitu ya, dan terlalu ketat gitu. Karena bagaimanapun tubuh itu butuh energi. Yang pertama terganggu lagi-lagi adalah saluran pencernaan. Belum nanti misalkan berujung-ujung tuh sakit mah gitu kan. Asam lambungnya naik. tinggi, asam lambungnya naik. Mungkin itu dulu yang awalnya terganggu. Kemudian lama-lama itu tadi saya bilang bisa terjadi kurangnya konsentrasi karena sudah terganggu lagi gitu glukosa ke atas. Kemudian lama-lama tubuh jadi lemas gitu karena akhirnya memecah protein yang harusnya ada di dalam otot dipecah gitu, jadinya akhirnya ototnya juga jadinya lemas. Oke, dokter, menarik sekali, tapi kita harus rehat sejenak dan pemirsa usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Nah, di segmen ini kami akan ajak Anda untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh pemirsa Hidup Sehat di rumah. Nah, di belakang kita nih dokter sudah ada 2 pertanyaan
Oke. Yang pertama dari Razaan.740. Assalamualaikum, selamat pagi. Mau nanya, ini kalau sering marah dan emosi apakah bisa terkena serangan jantung dan stroke? Ini mungkin ketika lapar ya, kayak tadi dokter tadi bilang kan, jadi bikin marah, emosi, terus bisa jadi kena serangan jantung nggak? Mungkin kayak gitu kali ya. Kemudian ada juga dari Gita Marinda Putri BTS. Selamat pagi, mau tanya kalau sedikit telat makan aja maka timbulnya penyakit itu datang lagi. Oh, ini mungkin apakah ketika kita telat makan akan timbul penyakit atau enggak? Mungkin bisa dijawab dokter. Baik, baik. Ini dari Mas Razaan dulu ya. Nah, ini kalau sering marah dan emosi, ini sih sebenarnya mitos gitu ya. Kalau misalnya sampai kena serangan jantung dan stroke. Karena kalau serangan jantung dan stroke itu ada faktor-faktor resikonya. Misalkan memang punya riwayat hipertensi, misalkan memang punya riwayat diabetes, kolesterolnya jelek gitu ya. Nah itu mungkin meningkatkan resiko terjadi serangan jantung dan stroke. Tapi memang hati-hati, maksudnya kenapa sih mudah marah dan mudah emosi? Nah itu juga harus ditanda tanyai gitu loh. Karena lagi-lagi adalah otak itu kan juga memberikan sinyal-sinyal kepada seluruh tubuh kita gitu. Jadi harusnya tetap hati-hati gitu ya. Jadi jangan terlalu mudah marah dan juga terlalu emosi. Mungkin itu juga perlu ditelaah kenapa. Dan untuk Mbak Gita Marinda, mungkin ini kali ya, sedikit telat makan tuh mungkin penyakitnya datang lagi, apa sakit mah kali ya yang dimasuk ya. Jadi memang kalau misalnya untuk orang-orang atau pemirsa di rumah yang memang sudah punya resiko kena sakit mah gitu atau punya penyakit asam lambung, nah itu memang harus hati-hati dalam menjaga pola makan. Karena benar begitu telat sedikit aja maka akan muncul lagi penyakitnya datang kembali gitu. Jadi memang harus diatur pola makannya. Kalau untuk yang punya sakit mah di rumah, makannya tuh dalam frekuensi sedikit tapi sering gitu. Jadi jangan terlalu panjang lama-lama gitu jaraknya antara satu makan ke makan yang lain. Nggak perlu selalu makan besar, tapi boleh diselingi oleh makanan kecil. Oke, Dok, mungkin bisa disimpulkan nih dari paparan kita hari ini dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya para rakyat Gaza yang saat ini juga mengalami kelaparan akut di sana. Allah ya. Aduh, pertama semoga semua sahabat-sahabat kita di masyarakat di Gaza sana akan segera mengalami pemulihan gitu ya. Amin ya rabbal alamin, akan segera dibantu. Namun memang untuk pemirsa di sini bahwa kalau kita menahan lapar terlalu lama atau sampai mengalami kelaparan yang dalam jangka waktu panjang, hati-hati karena sistem imunitas tubuh kita akan terganggu. Bahkan sampai berujung dengan kerusakan organ. Begitu pula kalau misalnya diet yang tidak teratur gitu ya, memang misalnya mau diet gitu tapi tidak teratur, hati-hati juga karena akan ada beberapa organ yang juga terganggu, terutama saluran pencernaan dan terutama lambung. Kemudian tentunya pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia, kalau memang tidak hanya di Gaza, bahkan di Indonesia pun misalkan memang masih ada masyarakat yang kelaparan atau di sekitar kita yang kelaparan, saya rasa saatnya kita berbagi gitu ya. Saatnya kita berdonasi gitu, mari kita bersama-sama membantu seluruh masyarakat yang memang masih dalam kondisi kelaparan. Baik, terima kasih dokter atas pesan yang disampaikan dan juga paparannya hari ini sangat bermanfaat sekali bagi pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah. Dan pemirsa, demikian 30 menit sudah kami menemani Anda. Saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat!